kambuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur. Ya, saya mengetahui Raden Saputra itu seperti ya cerita pahlawanan gitu ya, cerita semacam epik, walaupun itu dalam hal ini mungkin tidak berada dalam arus besar seperti Mahabharata, Ramayana. Kapatopan dadi awon. Selamat siang pemirsa. Naskah kuno seringkali dianggap sebagai peninggalan usang, padahal di dalamnya banyak sekali menyimpan cermin peradaban yang menyimpan nilai kemoralan. Hari ini kita akan mengulas sebuah karya klasik yang kaya akan nilai kemanusiaan, yaitu naskah Raden Saputra. Naskah yang terdaftar dengan nomor koleksi BR378 ini kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kondisi naskahnya terjaga dengan baik. Naskah tersebut merupakan salinan dari judul tulis yaitu Nyoman Gunung. Naskah ini menggunakan aksara Jawa dengan format tembang Macapat. Kenalkan, nama saya Rosarian Turinjani, saya angkatan 22. Di sini saya mengambil pendidikan filologi. Oke, baik. Saya Bimarga Kurniawan selaku dosen program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga untuk peminatan filologi. Naskah Raden Saputra ini sebetulnya naskah yang modelannya kayak novel begitu. Dari skripsinya Kating sama dari katalognya, naskah ini tuh nggak diketahui asalnya dari mana, tapi kemungkinan besar ini adalah naskah salinan. Pengarangnya sendiri juga anonim. Naskah ini menyajikan narasi yang unik dengan percakapan bahasa Kawi dan Bali di atas media kertas Eropa. Tentu berpengaruh ya, karena akan ada beberapa lompatan bahasa, seperti mungkin kalau translasinya hanya pakai bahasa Jawa saja, beberapa kata nggak bakal ketemu, atau kalau pakai Kawi beberapa bahasa juga nggak ketemu. Tapi di sisi lain, penggunaan bahasa yang terkesannya campur-campur ini juga menunjukkan kualitas dari penyalinnya sendiri. Berarti penyalinnya menguasai berbagai sastra itu. Sebenarnya untuk dalam segi kebahasaan yang kita hadapi ini adalah teks gitu ya, teks karya sastra. Jadi ya ragam bahasa yang digunakan juga berbeda dari ragam bahasa sehari-hari. Jadi memang kalau misalnya di situ ada penggunaan kosakata dari bahasa Kawi, bahasa yang arkais gitu lah, atau mungkin dari bahasa daerah lain gitu ya, mungkin karena memang di situ ada semacam ini ya ada tujuan tertentu atau orientasi tertentu yang tujuannya untuk mencapai keindahan dan sebagainya. Naskah ini pun menjadi artefak berharga yang tercatat dalam koleksi Brandes. Kali ini kita akan melihat naskah ini dari segi pragmatik. Oke, dalam hal ini kan kalau pragmatik itu orientasinya ke pembaca. Dalam hal ini kalau kita memang melakukan pendekatan pragmatik terhadap teks Raden Saputra itu bisa saja, karena itu memang kita berarti memilih satu sudut pandang. Yang ditonjolkan jika menggunakan sudut pandang pragmatik tentu adalah naskah ini atau teks ini ditulis atau digubah itu untuk siapa sih? Jadi nanti kita bisa menentukan gitu ya, memperkirakan pembaca sasaran atau pembaca, setidaknya pembaca implisit gitu ya, melalui petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam teks. Mungkin ada beberapa amanat yang terlewat dari skripsi sebelumnya gitu. Jadi amanatnya mungkin tersebar di dialog-dialog atau mungkin dari tokoh-tokohnya itu sendiri. Sebenarnya sudah tepat gitu ya, tapi memang pendekatan pragmatik ini tidak hanya berhenti pada teks itu sendiri, tapi juga harus melihat konteks kapan teks ini dibuat, kapan naskah ini disalin dan sebagainya. Jadi kita perlu melihat atau merekonstruksi konteks dari teks tersebut dan juga konteks dari naskah tersebut.
Jadi tidak ada suatu pendekatan yang paling cocok kecuali memang harus menyesuaikan dengan orientasi atau tujuan dan permasalahan penelitian. Itu. Penerapan pendekatan pragmatik menjadi relevan karena fokusnya yang berorientasi pada pembaca dan fungsi sosial teks. Pendekatan ini mampu membongkar tujuan digubahnya sebuah teks. Nah, pilihan untuk menggunakan sudut pandang pragmatik harus bersifat fleksibel, sesuai dengan apa masalah yang ingin diangkat dan disampaikan kepada khalayak umum.